Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan di pengajian kita ini di dalam kitab Sairus Salikinnya. Kita akan memasuki kembali di bab atau di fasal-fasal yang masih berkaitan dengan, yaitu adab doa, adabud doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 197. Jilid yang pertama, adabud doa. Pada waktu yang lalu kita sudah membahaskan tentang masalah, yaitu seputar doa-doa dan adab-adabnya, dan kemudian yaitu doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa, kata Nabi, antara azan dan iqamat. Adabud doa yaitu bainal azani wal iqamati la yuraddu. Doa yang antara azan dan iqamat itu tidaklah ditolak. Itu yang kita pikirkan. Maka oleh karena itu, di antara-antaranya perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi yaitu ba'da azan. Ba'dal azan itu baca doa sesudah azan, kemudian masukkan doa yang dianjurkan Nabi, is'alul afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Minta olehmu kepada Allah, yaitu doa afiat pada agama, afiat di dalam dunia, afiat di dalam akhirat. Masukkan di dalam doa, yaitu setelah doa azan. Kemudian masukkan doa ibu bapa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masukkan pula doa untuk keturunan kita, supaya mereka diberikan kebajikan, supaya mereka diberikan daripada keberkahan, kemudian diberikan mereka itu rezeki, dijauhkan daripada mara bahaya. Itu yang kita doakan. Masukkan pula doa bila sempatan berdoa supaya kita diberikan, yaitu disuguhkan oleh Rasulullah, yaitu telaga Kautsar.
itu dibacakan wa awradna wa syarafahu an yadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu doa ba'da azan, sesudah azan. Maka perbanyaklah doa, karena di antara itu doa yaitu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih kita membahas ini juga karena tanggung sedikit ini ya, karena waktu saat itu tidak mencukupin, kita akan melanjutkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? As-saimu la turaddu da'watahu. Artinya bermula orang yang puasa itu tidak ditolak akan doanya. Ini kelebihan lagi nih. Adab seorang yang berdoa, maka ia dalam keadaan puasa. Karena dalam puasa, bila dia berdoa, maka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apa permintaannya, apa doanya. Lebih lagi di bulan Ramadan, mereka itu perbanyak doanya, tapi cari adabnya pada saat-saat yang dimakbulkan oleh Allah, yaitu dalam keadaan puasa. Makanya Nabi menganjurkan yaitu puasa. Karena kalau orang yang sedang puasa itu dia kosong perutnya, gitulah. Artinya itu tidak banyak makan. Kalau orang yang kosong perutnya, maka mudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi puasa, bermunajat, kemudian berbuka puasa, bermunajat dan doa kepada Allah. Dalam keadaan puasa inilah seseorang itu dia berdoa apa saja yang dia mintakan, yaitu la turaddu, tidaklah ditolak akan da'watahu, akan daripada doanya. Maka kita harus pilih-pilih. Ya, lebih lagi seseorang itu dia pagi dia puasa sampai terbenam matahari, malam bermunajat. Maka salat tarawih itu pagi puasa, malam yaitu bermuhasabah. Makna bermuhasabah itu saat dia salat tarawih, dia langsung introspeksi diri. Ya. Makanya ada hadis Nabi itu, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan daripada salat malam dan wahtisaban, artinya bermuhasabah dia, hisabkan dirinya itu. Ya Allah, salatku, puasaku tadi apakah diterima? Malam saat salat tarawih bermunajat dia, saat dia salat di situ sambil khusyuk dia. Bila seorang itu demikian dia salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya diampunkan oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosanya dahulu. Makanya disitulah bila dia dalam keadaan puasa, maka yaitu berdoalah kepada Allah, karena doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian adabnya lagi, seseorang hendak berdoa, lihat-lihat tempatnya, lihat-lihat di mana, bukan kita asal doa saja, tapi lihat adabnya. Apa dia? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktharu minad du'ai fihi. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktharu minad du'ai fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya bermula
yang terlebih hampir, makna hampir dalam kurung dekat, bermula yang terlebih dekat, terlebih hampir, barang yang adalah hamba itu daripada Tuhannya, yaitu padahal ia sujud. Maka banyakkan olehmu daripada meminta doa di dalam sujud itu. Ini hadisnya nih. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud ini. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Nabi mengatakan di antaranya lagi adab-adab berdoa, yaitu adalah ketika seseorang hamba itu dalam keadaan dia sujud, maka itu adalah terlebih dekat dia dengan Tuhannya. Aqrabu ma yakunun 'abdu. Nah, saat kapan kita dekat kepada Allah? Maka saat kita sujud. Saat kita sujud. Nah, saat sujud dekat dengan Allah itu, maka di situ banyak-banyak minta doa. Apa saja minta doa saat sujud itu? Saat minta doa, setelah dia baca doanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia bacakan doanya, ya, masukkan doa apa yang kita hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh bahasa Indonesia, boleh, jangan bahasa Indonesia, karena tidak boleh di dalam salat itu bahasa Indonesia. Tapi tak hafal, boleh bahasa Indonesia dalam hati, gitu. Dia doa, karena saat itu dekat kita dengan Allah waktu sujud. Waktu sujud. Lebih lagi mungkin pernah kita lihat atau sering kita lihat, yaitu imam atau ada orang salat dia munfarid, pada sujud yang terakhir dia itu adalah sujud lama. Timbul pertanyaan, apa hukumnya seseorang yang nama dia salat dia pada akhir sujudnya itu lama dibandingkan sujud-sujud yang lainnya? Pada salat yang terakhir maka dia sujud dia lama. Dia sujud lama. Sujud lama. Nah, pada dasarnya seorang imam itu dia adalah tidak tidak melambatkan, tidak melamakan, melebihi daripada bacaannya itu adalah 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tidak. Bacaan-bacaan doa-doanya itu dikarenakan ada yang uzur, ada yang tua, ada yang lemah. Dia harus khafifatain, dia harus ringan. Tidak lama, tidak terlalu cepat. Akan tetapi bila makmumnya ridha, ya, sunatnya itu dibaca bukan 3 kali, sekurang-kurangnya itu 3 kali, 7 kali, 11 kali. Kalau dalam kitab Sirus Salikin ini, itu bila makmumnya ridha, nggak masalah, lama pun tak masalah. Ini karena ada yang uzur maka tidak. Akan tetapi ketika yaitu di akhir salat sujudnya, ini yang ada sebagian yang kita lihat. Kenapa? Karena mengambil hadis ini riwayat Abu Daud. Apa dia bunyinya? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid. Seorang hamba itu dia dekat dengan Allah, dengan Tuhannya dalam keadaan kondisi yaitu sujud. Maka saat disitulah banyakkan doa. Makanya ada sebagian imam-imam mereka itu, atau seorang yang sholat sendirian di akhir sujud melamakan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya Imam Nawawi menjawab, seorang mujtahid fatwa, ulama, ahli hadis
ahli fikih, 300.000 hadis beliau hafal. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu' 27 jilid. Beliau mengatakan di kitab pada jilid yang pertama itu bahwa salatnya bahwasannya madhab kami, artinya madhab Syafi'i, hukum melamakan sujud pada yang terakhir adalah mubah, bahkan dianjurkan. Jadi sujud yang terakhir bahkan dianjurkan. Itu Imam Nawawi jawab. Imam Nawawi bahwasannya melamakan sujud karena merujuk kepada hadis ini. Merujuk kepada hadis. Kemudian dijawab pula, pernah ada yang menanya, yaitu kepada Kiai Haji Syafi'i Hazmi, seorang ulama, yaitu ulama Betawi, tokoh, ketua rais beliau itu ulama ulum. Kalau dikatakan beliau itu dikenal macannya Betawi, tidak ada yang berani. Macan Betawi, kalau sudah macan Betawi itu beliau kental mazhab Syafi'i. Apapun orang-orang yang melakukan ternyata semua dari pertanyaan beliau pada masa itu masih radio cendrawasih. Di radio orang bertanya di cendrawasih, kemudian beliau bukukan. Yang bukunya itu adalah Tawdihatul Adillah. Tawdihatul Adillah, 100 pertanyaan, satu jilid. Satu jilid 100 pertanyaan, 300 halaman. 100 masalah. Jumlah karya beliau itu 7 jilid, berarti 700 masalah fikih. Mulai daripada masalah agama, toharah, salat, kemudian nikah, jinayat, kurban, beliau bahas itu beserta dalil-dalil bermadhabkan Syafi'i. Nah, itu Quran. Beliau menjawab ketika pertanyaan orang pada juz yang kedua, jilid yang kedua, yaitu tentang apa hukum Tuan Guru, hukum melamakan sujud di akhir solat itu dibandingkan lamanya. Maka beliau mengatakan merujuk kepada hadis ini sunnah, hukumnya sunnah. Beliau mengatakan kalau sudah beliau mengatakan itu ulama besar. Nah, jadi oleh karena itu hukumnya melamakan sunnah. Dalam bukunya dirujuk. Kemudian dalam Aqimis Shalah itu berjumlah halamannya 500 halaman. Yang karangnya adalah Haji Najib Lubis, guru saya sendiri, yaitu Imam Masjid Al-Qanitin, Medan, Sumatera Utara, di LPTA. Beliau menjawab di pertanyaan itu juga dengan sama. Beliau rujuknya daripada Kiai Haji Azmi Asy-Syafi'i, kemudian diletakkan di bukunya pada bab sujud. Pada bab sujud itu ditanya 500 halaman tebal. Nah, jadi oleh karena itu hukumnya adalah sunat melamakan. Kenapa? Karena riwayat hadis Abu Daud, yaitu dekatnya seorang hamba itu adalah saat dia sujud. Itu kalau dia solat sendirian. Solatnya imam sunat, tapi tidak melebihi sampai-sampai makmumnya curiga, ini bangkit lagi atau tidak nih. Jangan lama kali saya tidak masukkan doanya. Rugi bila dia cuma baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar. Doanya mana? Nah, doa setidak-tidaknya Allahumma inni ilman nafi'an, Allahumma inni as'aluka. Boleh apa saja minta kepada Allah. Disitulah dia bermunajat. Makanya banyak orang kalau solat dia ada hajatnya kepada Allah, ambil wudu, solat tahajud, lama di situ menangis-nangis dia. Menangis-nangis saat sujud itu, sampai air matanya itu tumpah mengenai daripada sujudnya. Jadi hukumnya adalah sunnat di kalangan mazhab Syafi'i. Entah di kalangan yang lain tidak tahu. Pokoknya saya merujuk kepada Imam Nawawi dan Kiai Hazmi Asy-Syafi'i, ulama besar, yaitu tokoh yang disebut macannya Betawi, itu adalah Kiai Hazmi Asy-Syafi'i. Baik, itulah dia
adab-adab doa seseorang, maka perbanyaklah doa, cari yaitu di mana-mana tempat-tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa seorang hamba itu. Itu yang kedua, masih yang kedua adabnya. Dan adab yang ketiga, bahwa seyogyanya ia meminta doa itu padahal ia menghadap kiblat. Seyogyanya, sebaiknya. Adab yang ketiga, bahwa seyogyanya ia meminta doa itu padahal ia menghadap kiblat. Kenapa mesti menghadap kiblat? Karena kiblat itu adalah daripada asyraful jihad, semulia-mulia arah. Itulah arah kiblat. Kiblat itu artinya bukan Ka'bah. Kiblat itu artinya arah. Makanya mustaqbilal kiblati, menghadap arah itu tuh ke depan. Ka'bah. Jadi kiblat itu bukan Ka'bah itu. Kiblat itu arah artinya. Nah, searah-arah kiblat itulah Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah. Ya. Hukumnya yaitu sebaiknya yaitu seorang berdoa di hadap kiblat, menghadap kiblat itu. Dan sunat diangkatkan kedua tangannya, tapak tangannya itu. Dan sunat diangkatkan tapak tangannya itu. Sunat hukumnya, bila seorang doa, kalau ada imam doa kunut, sunat hukumnya diangkat tangan. Ini sunatnya. Dan lagi-lagi saya jawab lagi dengan merujuk Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan sunat hukumnya bila dia dalam keadaan kunut itu adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan hukumnya sunat. Lebih lagi kalau katanya sengaja saya solat 2 rakaat, solat subuh 2 rakaat mengikut imam. Kalau imam angkat tangan, dia angkat tangan walaupun dia tidak mengakui gitu. Karena dia ikut imam. Apapun yang dilakukan imam harus ikut. Imam angkat tangan, dia harus angkat tangan walaupun dalam hati enggak mengikuti. Itulah adabnya seorang makmum itu. Jadi sunatnya apa? Mengangkat tangan. Kenapa? Karena imam itu sedang berdoa. Nah, kita berdoa angkat tangan. Hukumnya sunat. Sunat hukumnya. Sekira-kira melihat oleh seorang akan putih ketiaknya. Sekira-kira ya dengan diangkatlah tangannya, kira-kira nampak gitu. Kan ada orang yang akan berdoa ini ketika ada orang yang berdoa kan antara ikhlas atau tidak ikhlas ini. Ada yang berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang doa dia tuh di telapak tangannya, di atas pahanya. Ada yang doanya tuh antara mau dengan tidak gitu. Antara mau dengan tidak dia berdoanya. Kadang di tapak tangannya, kadang doanya begini, ya pokoknya sambil megang kepala, sambil ini. Sekira-kiranya diangkat daripada ketiaknya, penuh dengan khusyuk. Dan dijadikannya pada tapak tangannya itu pada pihak mukanya. Ini ada orang begini ya. Nih, tepat dijadikan daripada tapak mukanya. Dijadikan. Karena kalau kita minta itu kan kita melihat apa yang kita tampak tangan kita. Nah, dan dijadikannya pada tapak tangannya itu pada pihak mukanya. Apalagi yang doanya di bawah, di atas pahanya ini. Amin 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 gitu. Itu tapak tangan. Dah, itu dia di kitab di nanti ke depan tidak salahnya. Lebih lagi doanya itu seseorang yaitu dengan merapatkan doa, merapatkan tapak tangannya. Supaya apa? Supaya tidak jatuh. Ini ulama sufi
supaya tidak jatuh permintaan. Kalau kita minta satu ini kan begini. Nah. Kalau dari sini ini rahmat turun, kalau ini bala. Sudah kita bahas. Jadi yang ini adalah meminta. Makanya coba lihat aja di ulama-ulama mereka itu berdoanya. Begini. Kalau almarhum Ustaz Hafiz Yazid yang di Sumatera Utara, waktu saya ikut pengajian dulu sama beliau, saya tanya doa beliau itu dikatakan tuh doanya itu seperti orang ini dicekung kan, menunjukkan rendahnya, menunjukkan tawaduknya seorang hamba. Itu tingkat orang yang tinggi. Dia sampai dicekuknya nih. Itu ulama sini. Nah, tapak tangan diangkat menghadap ke muka, kemudian yaitu dirapatkan. Nah, ini sebagian orang. Kalau gini enggak apa-apa. Ini udah begini. Mau banyak dia. Mau banyak dirampungkan. Itu doa. Sudah. Dan sunat pada kesudahan doa itu bahwa disapukannya dua tangannya itu ke mukanya. Ada orang nggak mau dia sapu tangannya, apa tuh? Nggak ada tuh dalilnya, nggak ada hadisnya, nggak ada dibuat Nabi. Nanti kita lihat hadisnya, atau dia nggak terbaca. Ya, kita ngikut ulama saja, udah benar itu. Ada hadisnya. Sunat hukumnya ketika berdoa itu disapukan ke wajahnya. Saya sampaikan lagi, ulama sufi itu bukan ke wajah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masukkan ke dada lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka betul-betul masukkan ke dada. Nah, tapi kita orang awam paling setidaknya di wajah. Hukumnya sunat. Apa hukum menyapu wajah setelah doa? Hukumnya sunat. Ini dapat poin kita permasalahan bila ditanya. Nah, hukumnya sunat. Bila dia tidak menyapu, ya nggak apa-apa, karena hukumnya sunat. Berarti dia menyalahi sunat. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab dia, kita tidak tahu. Nah, kita orang awam ini. Kita merujuk kepada kitab yang bermazhab Syafi'i. Sudah. Hukumnya apa? Sunat. Disapukan dua tapak tangannya. Nah, tapi jangan sapukan tapak tangannya itu seperti orang yang baru bangun tidur cuci muka. Ada habis doa, walhamdulillahirabbil alamin. Itu antara dia memang memaksakan kali itu ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sunat hukumnya. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Waruya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal muwaqifu bi Arfah wa istiqbal qiblata wa lam yazal yad'u hatta gharabati syamsa. Artinya cerita daripada Jabir anak Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada tempat wukuf, mawaqif. Tempat wukuf, mauqufun bi Arafah, tempat wukuf di Arafah. Nabi dan menghadap ia Nabi akan kiblat. Dan senantiasa ia Nabi meminta doa hingga masuk matahari. Ya. Menghadap kiblat, menghadap dia Nabi kiblat dan senantiasa yang minta doa hingga masuk matahari. Ya, itu dilihat oleh beliau menghadap kiblat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abidihi idza rafa'u aydihim ilaihi ayuraddaha safran. Bahwasannya Tuhan kamu itu yang hidup lagi murah, padahal ia malu daripada segala hambanya apabila mengangkatkan mereka itu akan dua tangannya kepadanya, bahwa menolakkan akan dia itu padahal kosong jua. Allah malu kepada seorang hamba
yang dia minta kepada Allah tapi tidak membawa apa-apa. Artinya yaitu tidak dikabulkan, pasti Allah kabulkan. Maka dikatakan hayyun yastahyi, karimun yastahyi. Ibarat sungkannya, segannya Allah. Lihat ada orang yang sering berdoa. Sering berdoa nih. Tiap saat bernajat mengangkatkan tangannya nih. Allah sungkan kepada seorang hamba ini. Malu bila tidak kukabulkan. Terkadang itu balik kita. Yakinkan diri bahwasan doa kita itu dikabulkan. Ini pada bab yang 197 halaman itu. Pada yang kedua, yakinkan. Kemudian bila belum dikabulkan, bahwasannya Allah senang terhadap doanya. Makanya berulang-ulang. Sunat hukumnya berulang-ulangkan doa. Berulang-ulangkan doa. Dan lagi kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yuradduhuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Ini dia dalil. Ditegaskan lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang kedua, yang wafat usia 63 tahun. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menadahkan, ia akan dua tangannya menadahkan kedua tangannya di dalam meminta doa, maka tidak mengembalikan ia akan keduanya itu hingga menyapu ia dengan keduanya itu akan mukanya. Jadi tidak dia kembalikan, dia berdoa tidak kembalikan tangannya begini sampai dia itu sapukan dua tangannya ke wajahnya, baru dia kembalikan tangannya ke bawah. Ini menunjukkan dalil kita dalam mazhab Syafi'i untuk menyapu wajah. Bukan enggak ada hikmahnya, itu ada hikmahnya. Kita cari coba nanti. Depan kita akan jumpa apa sih? Kenapa mesti kita ini mesti menyapu-nyapu wajah? Kalau tidak sapu cuman ada hikmahnya. Kenapa kita mesti ruku? Kenapa kita mesti sujud? Ada hikmahnya. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Nah, itu dia. Dalilnya menyapu wajah setelah daripada berdoa mengangkatkan tangan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang menyampaikan Sayyidina Umar, ada menyebutkan lafaz kana. Kalau kana itu kebiasaan Rasulullah, adalah Rasulullah. Kana itu menunjukkan sering dilakukan oleh Rasulullah. Ataupun paskan. Itu yang bicara Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sekarang siapa berkata lagi? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, dikenal beliau. Yaitu yang banyak merawikan hadis-hadis. Lebih banyak Abdullah menghafal hadis daripada Abbas, ayahnya. Ayahnya belajar kepada Rasulullah, menuntut ilmu kepada Rasulullah. Hafal hadisnya cuma 200 hadis. Abbas hanya dititipkan semasa kecilnya kepada Rasulullah. Hanya dititipkan semasa kecilnya itu kepada Rasulullah sambil bermain, tapi hafal apa yang dia sampaikan hadis Rasulullah. Banyaknya 200.000 hadis. Dihafal oleh Abbas. Makanya di situ bila punya anak, titipkan dia dengan ulama-ulama. Jadi tahu perilaku ulama itu, duduknya, hafalannya, ilmu, duduknya ulama aja ilmu. Nah, jadi itu makanya dalilnya. Anas bin Malik itu punya anak Malik itu langsung dekatkan dengan Rasulullah. Anas bin Malik ayahnya Anas. Ibunya yang minta, ya Rasulullah, jadikanlah anakku ini jadi khadammu, pembantumu ya Rasulullah. Jadikan. Rasul tahu, ini bukan jadi pembantu, tidak dijadikan Rasul pembantu. Kemanapun langkah Nabi, apapun diperkata Nabi. Sebab duduk Nabi, diam Nabi, itu hadis. Ibunya bertanya, Rasul apa yang lakukan malam? Rasulullah sholat, Rasulullah ini, Rasulullah. Padahal dia sedang bermain itu. Hafal hadisnya. Inilah Abdullah bin Abbas. Berarti seorang yaitu perawi hadis. Nah, itu sunat hukumnya. Mengantarkan anak kepada para ulama. Udah dengarin aja, ikutin aja kalau sudah dekat ulama itu. Pasti ilmu itu.
Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'a. Ini dia, ini ya. Ini lihat, saya bilang tadi ini baru dapat. Ibnu Abbas yang mulia. Idza du'a damma kaffaihi wa ja'ala butunihima mimma yali wajahahu. Fahadhihi ayatul yad wa la yarfa'u basarahu ila as-sama'i. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah itu kebiasaannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meminta doa maka menghimpunkan ia kedua telapak tangannya. Ada himpun nih. Menghimpun. Beliau himpunkan dua telapak tangannya dan menjadikan ia akan perut kedua telapak tangannya daripada pihak yang mengiringi mukanya. Ini dia, dihimpun. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Dia ambil doa, angkat tangan, kemudian dia himpun. Ini dalam himpun. Baru saja kita jumpa kan. Dan kata Imam Al-Ghazali, dia himpun kedua tangannya. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, beliau melanjutkan mengomentarkan daripada di sini, maka inilah kelakuan tangan. Begini caranya gitu. Tangan untuk berdoa seperti itu, mengumpulkan, menghimpunkan dhamma. Mengumpulkan dhamma. Dan jangan merenggangkan akan mengenggangkan ia akan matanya ke langit. Mengangkat maksudnya. Lihat tapak tangan. Doa. Amin. Manalah doa. Manalah belum dikabul-kabul, belum turun-turun juga. Itu. Dia doa tapi sampai lihatnya ke atas. Itu makruh. Dan jangan kata Imam Al-Ghazali mengangkatkan matanya saat dia itu berdoa. Lihatnya ke tapak tangan. Doa kunut begitu ya. Doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Kan doa. Aminkanlah. Ini yang amin 1, 2, 3. Entah ada orang yang enggak ada, entah tertidur. Enggak tahu. Amin. Doa. Kalau tahu maknanya itu pasti amin. Nah, itu doa kata Imam Al-Ghazali. Jangan mengangkatkan ia akan matanya ke langit pada ketika meminta doa itu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jangan mengangkat mata. Kecuali yang itu tadi. Doa setelah daripada mengambil wudu. Sunat melihat ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir. Dia baca itu. Maka bila seorang itu membacakan dengan menandakan melihat ke langit ke atas dia, maka dia silahkan pilih pintu surga mana saja yang dia pilih. Kecuali itu. Silahkan pintu surga mana saja yang dia pilih. Pintu surga itu kan pintu khusus. Ada orang yang rajinnya puasa-puasa, namanya pintu royani. Orang yang rajin sholat tak boleh masuk situ. Ada orang jihad, pintu jihad, silakan masuk deh. Orang yang ini silakan masuk di dalam pintu surga 8 pintu itu, maka dia boleh memilih pintu mana. Sama seperti Rasulullah mendoakan Abu Bakar, ya Allah, jadikan Abu Bakar bisa masuk ke dalam pintu mana saja, dikabulkan oleh Allah. Jadi bila seorang ingin seperti Abu Bakar, maka dia bacakan doa setelah wudu ini, kemudian bacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam kitab Jawahar Ma'hub ada. Kitab Jawahar Ma'hub bab wudu, bab kelebihan wudu di samping. Dan kemudian dalam kitab anak-anak yang ngaji malam, Mabadi Fiqhiyah pada yang terakhir. Itu ada disebutkan ba'dal faragil wudu. Nah, itu sunat hukumnya menghimpunkan. Kalau pendapat Imam Al-Ghazali adalah ulama tasawuf. Kalau ulama fikih, ya ulama fikih yang itu saja. Artinya yaitu di ketika ba'da wudu baca inna anzalna. Ya baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi yang ibu-ibu yang bapak-bapak taunya cuma asyhadu an la ilaha illallah, tambahkan lagi doa itu.
Rugi tidak dibacakan doa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kemuliaan bagi orang-orang, dia boleh masuk pintu surga mana saja. Asbabnya amalan daripada surat Al-Qadar itu tadi. Baik, itu yang ketiga. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali adab yang keempat di dalam berdoa. Adab yang keempat di dalam berdoa. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وانت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.